balik lagi di Vladitya Darkroom. Gue harus pakai kapucongnya biar lebih serem. Kembali lagi di Vladitya Darkroom. Oke, udah serem belum? Serem lah ya. Oke, malam ini kita mau ngobrol tentang sesuatu hal yang kayaknya kalian sering banget bicarain. Entah itu yang namanya jelangkung, manggil, ngundang, atau bahkan ada katanya kalau siul-siul malam-malam itu bisa ngundang demit. Wow, jentik-jentik jari malam-malam bisa ngundang makhluk halus. Siul-siul tengah malam bisa ngundang juga makhluk halus. Atau ada yang bilang nyisir malam-malam bisa ngundang makhluk halus. Atau yang lebih nggak dipahami atau lebih terkenal atau lebih umumnya nih, bakar menyan bisa ngundang makhluk halus. Kayaknya enggak deh. Nah, sebetulnya kegiatan-kegiatan kayak gitu tidak sepenuhnya benar-benar mengundang atau memanggil atau mendatangkan jin, makhluk halus dan sejenisnya. Kenapa? Seperti dalam kitab suci gua, segala sesuatu amal itu berawal dari niat. Oke, jadi yang mengundang kehadiran mereka, keberadaan mereka itu ya niat. Contoh, buat yang rambutnya panjang, kalau pulang kerja, pulang kuliah malam-malam mandi, habis mandi nyisir, apakah itu mengundang? Nggak adil banget dunia rasanya. Atau orang-orang yang kerjanya malam nyanyi, rekaman di studio harus siul-siul terus mengundang, betapa dunia nggak adil. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya nggak usah dipercaya lah, karena sesuai logika pun enggak. Tapi kalau untuk bakar-bakaran kayak gini sama aja sih sebenarnya, tergantung daripada niat Anda. Walaupun ada beberapa jenis makhluk halus yang menyukai aroma-aroma tertentu. Jadi makhluk jenis A dia lebih suka dengan wangi-wangian jenis AB gitu misalnya. Ya banyak kayak gitu. Cuman kalau dikasih tahu nanti jadi tutorial. No. Tidak bisa. Terus yang kita bahas malam ini apa? Yang kita bahas malam ini adalah mengundang makhluk halus atau jin atau demit atau apapun ke dalam sebuah media. Media jelangkung. Apa sih yang ada di pikiran lu kalau dengar istilah jelangkung? Kayak Mbah Atmo dan Mbah Sastronya. Nah, itu adalah sebuah permainan rakyat tradisional yang dimainkan dengan cara mengundang kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata ke dalam media. Oke, catat. Mengundang makhluk-makhluk tak kasat mata ke dalam media itu bisa berupa bentuk orang-orangan seperti ya jelangkung yang kalian kenal, atau di luar negeri juga mereka menyebutnya Ouija. Oke. Atau untuk masyarakat Sumatera ada yang ini udah legend banget, si gale-gale yang boneka yang begini-begini. Nah, itu adalah bagian daripada kultur budaya yang sebenarnya nggak masalah kalau kita lestarikan,
bahkan harus kita lestarikan karena itu adalah akar budaya kita. Tapi biar lebih bijak, biar lebih sehat, dan biar lebih esensial, perlu kita ngerti dulu nih tujuannya ngundang, tujuannya manggil untuk apa atau siapa yang dipanggil, dan bagaimana caranya mengembalikan atau melepaskan atau menjauhkan lagi mereka-mereka yang tadi udah dipanggil dan udah hadir. Tuh. Singkat cerita, seperti biasanya dark room, gue harus kasih kalian sebuah cerita yang bikin tidur kalian gak nyenyak deh pokoknya. Meanwhile di tahun 2000, antara 2000 2001, waktu itu gue SMP ya, tua banget ya, bodo amat. Jadi waktu itu ya seperti biasa anak-anak sekolah, iseng pelajaran kosong atau pas habis kenaikan kelas tuh nggak ada kegiatan, nggak ada pelajaran, iseng lah kita beberapa orang ngumpul-ngumpul di kelas, ngobrol-ngobrol ya kan, mainlah jelangkungan. Oke. Kita nggak pakai media yang dipakai Mbak Atmo, nggak kayak sastro gitu. Kita pakai media yang ada di sekolah, buku kertas, pakai pensil atau pakai pulpen, pegang sama rame-rame. Satu pensil kayak gimana ya gue nyontohinnya, pokoknya gitulah, pegang begini 2-3 orang. Waktu itu yang megang cewek ya, 3 orang kita main. Adalah yang kita baca waktu itu, bacaan umum bahasa Inggris kok. Mungkin kalian yang seumuran sama gua kurang lebih pasti tahu deh. Nah, nggak berapa lama kita mulai bacain itu kalimat-kalimat itu, datanglah anjir kayak sinetron nih. Adalah perubahan, mulai hawa-hawa merinding. Kebetulan waktu itu hujan dan sekolah gue itu anak kelas siang itu cuman ngisi sekitar 10 kelas paginya pulang semua dari kapasitas 36 kelas. Jadi ya setengahnya lah katakan. Nah, kondisi hujan, barisan kelas gue itu ada di lantai 2 dari 3 lantai. Dan terus anak-anak ya bebas sih, yang ke kantin yang tidur, kita yang pada iseng yang tiduran, yang ngerumpi, oke, berisik lah. Kita mulai tuh, udah mulai berubah, udah mulai aneh. Kemudian satu dari 3 cewek, ini kan ada 3 cewek, si A, si B, sama si C. Biasalah dibaca, diikutin, dia mulai gerak. Oke, seperti yang kalian lihat, standar lah ya, yang seperti yang di film-film atau apa, mulai gerak. Dan itu pure, tidak ada salah satu yang menggerakkan. Ya ngapain juga orang kita emang niatnya iseng main-mainan, geraklah dia. Cek biasa aja loh, dia mulai gerak. Oke, kita mainan tuh, nanya yes no. Oh, siapa kamu, bisa tulisin nama kamu, gitu dah. Hampir 45 menit kita mainan. Saking serunya, anak-anak kalian juga ada yang pada ngumpul ngikut gitu kan, nontonin. Nah, di situ udah mulai bosen kan, tangan satu lepas, udah yuk bubar dulu, pulang siap-siap, langsung lepas aja sembarangan, lepas. Tinggal 1 orang doang yang pegang, dia yang pegang paling dalam kan. Jadi dipegang satu, di sini pegang lagi, di sini pegang lagi gitu kan. Dia yang tangan yang paling dekat dengan pulpen itu. You know what, tangannya nggak bisa lepas, kram. Kalau bahasa sononya, kalau bahasa Inggrisnya mah gancet nggak ya, gancet lah ya, pokoknya gitu. Dia pegangnya nggak bisa lepas. Pas udah masih udah dibacain segala macam, namanya anak bocah, kenanya lapor guru, yang ada malah diomelin, disyukur-syukurin.
adalah satu anak. Selalu ada anak yang pinter baca-bacaannya, tengah dibacain tuh doa-doa segala macem, mas. Tapi itu mau tahu, dari 3 orang anak yang pegang pulpen, anak yang tadi tangannya nempel itu 3 hari tidak bisa tidur karena selalu dimimpikan oleh sosok wanita yang sama. Cuma nangis aja, bangun, berusaha tidur lagi, tiduran, ketemu lagi, nangis lagi. Nah, itulah yang tadi gue bilang, kita nggak tahu apa yang kita panggil, kita nggak tahu apa yang kita panggil dan bagaimana mengembalikan dia ke tempatnya semula. Jadi jangan bermain-main dengan hal yang kamu tidak paham. Ya udahlah, itu mah zaman dulu, permainan lucu-lucuan. So, terus bagaimana dengan tontonan yang ada di YouTube, yang ada di TV segala macam? Kita asumsikan aja semua yang melakukan hal tersebut adalah benar. Kita anggap saja semua orang yang bermain jelangkung di tayangan yang Anda tonton, yang kalian tonton nih, itu benar. Oke, sekali lagi, marilah kita anggap semua tayangan itu, kita andaikan semua tayangan itu adalah benar. Mereka memanggil, mengundang, dan memasukkan sesuatu ke dalam media untuk diajak komunikasi. Beda dengan komunikasinya kayak Mas Glowing, ya itu adalah sebuah skill yang dilakukan oleh profesional. Ini pun harus dilakukan dengan bekal yang cukup dan profesional. Dalam arti, ya kalian tahu apa yang dipanggil, apa batasan-batasan kalian di situ, dan gimana cara ngembaliin lagi dia ke tempat asalnya kalau main-mainnya sudah selesai. Nah, balik lagi yang tadi gue bilang, kalau kita anggap semua tontonan itu yang memainkan jelangkung itu adalah benar, kita harus juga percaya kalau mereka juga mampu untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Nggak semuanya bahaya, memang iya, nggak semuanya bahaya. Ular pun nggak semuanya beracun. Tapi alangkah baiknya kalau kita main-main dengan hal-hal yang kita tahu, kita mengerti, dan kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Gua Didit, Aditya Darkroom. Sampai ketemu lagi.